Intro, intro, intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama saya yang ingin sedikit membagikan informasi kembali lagi di dunia kripto, di mana kali ini kita akan membahas staking di salah satu platform, yaitu di Biswap. Kalau kita mau akses Biswap, bisa kita akses melalui Trust Wallet. Kemudian kita ketik di dapps-nya itu biswap.org. Oke. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya ingatkan bahwa investasi di dunia kripto, dunia saham, dunia forex itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan riset, sudah melakukan googling, sudah cek di YouTube, atau bertanya kepada relasi teman-teman yang mungkin sudah lebih dulu terjun di dunia ini. Oke, sebelum kita mulai, saya juga ingin kasih tahu teman-teman kenapa sih saya milih Biswap, atau kalau di koinnya itu kalau nggak salah namanya BSW ya. Jadi Biswap ini termasuk platform yang lengkap, bisa kita cek di sini. Jadi ada exchange-nya, ada liquidity-nya, ada farms, kemudian juga ada pool-nya, kita bisa staking, dan kedepannya ini ada NFT. Jadi bisa dapat NFT, bisa juga dapat atau mengakses NFT marketnya. Oke nih, jadi sekilas itu ya kita tentang biswap.org ya. Dan mereka yang tanya juga sih sama saya, gimana sih cara paling enggak untuk kita tahu fundamentalnya dari suatu koin bagus apa enggak. Nah, kalau saya sih simpel-simpel aja ya, karena saya juga termasuk newbie nih. Jadi saya mengandalkan aplikasi CoinMarketCap. Nah, CoinMarketCap ini termasuk lengkap nih fitur-fiturnya ya. Kalau kita lihat, kita bisa melihat pergerakan, dalam hal ini tentu saja BSW satu jam, 1 hour ya, bukan satu hari, ini 24 jam, 7 hari, 7 day, bisa juga di 30 hari. Nah, jadi memang koin BSW ini itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, hampir 75% ini dalam seminggu terakhir. Jadi saya ingat tuh, saya terakhir kali beli itu harganya memang masih 7 ribuan gitu. Tiba-tiba ketika saya sebenarnya mau buat konten ini, itu harganya langsung naik ke 15 ribu sekian gitu. Ya sempet lah take profit dikit-dikit. Jadi bisa ada kesempatan untuk investasi ulang lagi di biswap.org. Oke. Jadi ini mungkin sekilas gimana sih cara saya untuk melihat kualitas ya gitu ya, kualitas dari suatu koin. Walaupun mungkin ini banyak teman-teman yang lebih lebih paham, lebih ngerti bagaimana memaksimalkan koin market cap sendiri gitu. Tapi kalau saya sih ya cukup dengan lihat-lihat seperti ini, atau kita lihat historical datanya seperti apa gitu ya, pergerakannya. Mungkin ini menjadi salah satu faktor yang akan membuat kita yakin untuk berinvestasi di koin BSW seperti itu. Oke, salah satu fitur yang saya suka ini misalnya tuh di sini sudah ada linksnya, jadi kita nggak bakal nyasar tuh kalau kita mau cek-cek kelayakannya ya. Ada komunitasnya, ada kemudian BSC scan-nya gitu ya. Jadi mungkin ini ya paling nggak bisa membantu teman-teman untuk semacam melihat kulitnya dulu lah dari koin-koin yang akan teman-teman pilih. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini harganya ini lagi turun sekitar 3,51% di 13 ribuan ya. Oke, kita balik lagi ke Biswap di Trust Wallet ya. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai stakingnya ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya tadi seperti saya bilang di awal, fiturnya lumayan banyak ya. Jadi mungkin kedepannya ini akan menjadi
bagus juga nih Biswap ini ya ke depannya. Tapi ya seperti biasa banyak-banyak riset sebelum menentukan pilihan. Kalau saya sendiri dari pilihan ada farms, ada liquidity pool, ada launch pool, saya memang lebih suka ke staking. Kenapa? Karena menurut saya itu yang paling saya pahami, konsepnya paling saya mengerti dan ya nyaman aja gitu loh untuk apa namanya berinvestasi di sesuatu yang kita tahu. Nah, kalau teman-teman memang pengen belajar apa sih itu staking, apa itu farming, apa itu launch pool, banyak banget channelnya di YouTube yang jago-jago, yang ahli-ahli, yang lebih paham untuk menjelaskan semua itu baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Kayak misalnya ya, saya juga belajar dari sana kawan-kawan. Jadi saya juga belajar dari channel-channel YouTube yang ada, saya tonton, saya langsung coba praktek seperti itu ya. Jadi apa-apa yang di-share di YouTube itu mungkin bisa kita manfaatkan juga untuk perkembangan diri kita. Oke, kita langsung aja nih. Seperti biasa, sebelum kita staking, saya tentu sudah mengisi apa namanya wallet saya. Ya, saya sudah isi dan sudah saya konekkan ke Trust Wallet. Nah, untuk caranya bagaimana mengkonekkan Trust Wallet dengan Dapps ini mungkin ya sekali lagi kawan-kawan juga bisa browsing ya. Bisa browsing dan bisa cek-cek di Google atau di YouTube. Sudah banyak yang bahas masalah ini. Oke. Jadi saya langsung ke sini ya. Klik di kiri atas, kemudian di tadi ini di sini ya, di launch pool, pilih stake BSW. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada pilihannya. Kita mau staking BSW, ada auto compound, ada earn BSW, stake BSW. Jadi ada beberapa lah ini ya, ada beberapa. Artinya kalau kita staking BSW dapat BSW ini berarti koinnya tetap di koin yang sama gitu ya. Kemudian kalau yang di bawah ini ada lagi dengan staking BSW dapat koin yang lain kayak zone ini kan. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Berarti kalau misalnya kita staking BSW kemudian hasilnya adalah koin yang lain, berarti teman-teman jangan cuman riset soal BSW-nya, tapi juga riset tentang koin yang akan teman-teman dapat itu apa gitu gunanya ya. Jadi jangan sampai cuman ngelihat APR APY-nya gede, tapi teman-teman nggak tahu fungsi atau nilai koin yang teman-teman dapat. Nah, seperti contoh di bawah, ini kita lihat, saya sudah sempat staking BSW untuk mendapatkan koin ART. Nah, koin ART ini adalah salah satu platform NFT ya, ada juga tuh di Trust Wallet Dapps-nya. Jadi ya menurut saya pribadi itu mungkin kedepannya bakal banyak manfaatnya dan harganya mungkin juga akan naik ya. Tapi sekali lagi disclaimer on, maka saya pilihnya ART ini gitu ya. Jadi sedikit-sedikit saya cari tahu juga nih ART apa. Oke, di bawahnya juga kalau teman-teman bisa lihat saya juga staking BSW untuk mendapatkan koin Pearl. Jujur saya sendiri nggak tahu nih koin Pearl ini apa, tapi ya sudahlah gitu ya, sudah terlanjur waktu itu coba-coba juga awal dan APR yang lumayan gede, jadi saya lanjutin aja. Untuk nilai stakingnya sama sih 40 BSW 40 BSW, tapi sepertinya ya koin Pearl ini lebih mahal daripada koin ART sepertinya ya, atau memang jumlahnya lebih banyak aja gitu. Nanti kita cari tahu lagi. Oke. Mungkin itu ya sekilas. Jadi sebelum kita mau staking, kita lihat dulu produk yang ditawarkan apa. Karena belum tentu nih sesuai dengan mau teman-teman kan. Ini juga ada WBNB, Warp BNB. Oke, ini boleh juga sih jadi pilihan ya. Ada Kala. Oke, ini jadi produknya banyak. Jadi teman-teman harus benar-benar kayak sebelum diklik dicari-cari tahu deh, di riset-riset dulu. Oh iya, sebagai saya hampir lupa tadi ya, sebetulnya ini saya belum bisa langsung staking karena saya punyanya adalah koin BNB Smart Chain. Jadi sebelum di staking ke BSW, otomatis saya harus ubah dulu yang namanya BNB Smart Chain saya atau BSC sih saya sering nyebutnya ke BSW. Wah, agak beribet nih ya. Oh ya, ini teman-teman sebelumnya memang saya sudah pernah di staking BSW dan earn BSW sama yang bawah ini.
Di Earn BSW saya juga udah pernah. Jadi mungkin ini kontraknya sudah kebuka ya. Jadi mungkin teman-teman nggak akan melihat apa namanya, nggak akan melihat eh, kontraknya baru dibuka. Jadi saya udah pernah, tapi waktu itu saya withdraw karena saya nyoba sambil coba-coba, bener-bener coba-coba banget dan saya lupa bikin kontennya. Jadi supaya ini fair, saya akan membuka kontrak baru nih. Kontrak barunya nggak apa-apa deh, demi temen-temen saya akan masuk di BNB. Oke ya, jadi dapat staking BSW, nanti dapatnya WBNB. Nah jadi belibet nih karena BSW dan BNB. Oke, pertama kita balik dulu ke sini, kita balik dulu ke exchange ya, kemudian apa lagi ya? Oh ya, kita balik dulu ke exchange dan kita harus mengubah. Nah, di sini kita bisa ngeliat ya, kita harus mengubah nih BNB kita menjadi koin yang kita mau. Dalam hal ini tentu saja BSW. Nah, sebenarnya kita bisa mengubah koin apa aja, itu kayaknya hampir semua koin bisa ya. Ada BNB, ada BUSD, ada Tether, artinya hampir semua koin itu bisa di apa namanya, di swap ya. Koin dan token tuh bisa di swap, tapi memang tergantung masing-masing DeFi-nya gitu. Jadi ya karena saya seringnya beli di Binance, jadi dapatnya BNB, kemudian saya transfernya ya jadinya Binance Smart Chain, karena di Trust Wallet dan di Dapps-nya itu rata-rata memang makainya Binance Smart Chain gitu. Oke. Jadi ini saya pilih maksimal ya. Coba dapatnya berapa? Nah, dapatnya ini ada sekitar 25, sekian ya. Nah, ini preference pribadi saya. Sebenarnya saya agak kurang suka kalau angkanya nggak bulat. Nggak bulat ini jadi ya nggak rapi gitu ya ngelihatnya ya. Jadi kalau saya sih biasanya saya kurangin manual begini nih. Saya akan kurangin manual. Dan salah satu gunanya juga adalah untuk nanti gas fee. Gas fee itu kayak biaya administrasi yang kita bayarkan saat membuka kontrak atau melakukan swap gitu. Jadi itu biaya-biaya yang harus diperhitungkan oleh teman-teman. Oke. Jadi di sini saya pilih 20 aja karena akan nanti mungkin menyisakan untuk biaya gas fee-nya dan biaya untuk membuka kontraknya ya. Kita akan swap nih BNB menjadi BSW. Oke, kita klik swap. Nah, nanti di sini akan ada semacam estimasi nih ya, ada estimasi berapa BNB yang diperlukan, berapa biayanya, berapa biaya untuk likuidasinya berapa gitu, dan teman-teman tinggal klik confirm aja. Nah, nanti akan ada biaya nih, biasanya akan ada biaya. Nah, ini biayanya sekitar, biaya networknya ya, sekitar 7.300. Jadi untuk swap tadi biayanya menghabiskan sekitar 7.300. Mungkin kalau nominalnya lebih besar dia akan lebih besar juga ya. Saya jujur kurang paham nih. Tapi ini biayanya bisa teman-teman lihat di sini. Klik approve. Oke, nah kalau udah kayak gini udah selesai nih transaksinya. Jadi oke nih, kayak di atasnya sudah submit, tapi di kanan atas bisa teman-teman lihat ini masih pending. Oke, ini kayaknya udah sukses. Oke, ini udah sukses ya. Udah di swap dengan biaya tadi yang kita lihat. Kemudian dari sini kita balik lagi. Kita balik lagi ke launch pool. Kita pilih stake BSW. Nah, tadi kan sesuai janji saya, biar kita bisa ngelihat semua biayanya, maka kita akan membuka kontrak baru ya. Jadi nggak pakai kontrak yang staking BSW dapat BSW. Nanti kalau itu sih karena udah saya pernah buka kontraknya, jadi nggak kelihatan lagi tuh biayanya habis berapa. Tadi kita mau yang ini ya, stake BSW dapat WBNB, Warp BNB. Oke, nggak masalah. Kita lihat APR-nya juga nggak terlalu besar, tapi oke deh, kita lanjut aja nih karena pasti BNB banyak gunanya ya. Jadi mungkin banyak peminatnya nih staking di sini. Pertama kita klik dulu approve BSW. Nah, ini akan muncul kontrak lagi sekitar 6.800 ya. Kita approve lagi. Jadi total sama yang pertama tadi itu sekitar
7.000 sekian ya, hampir 8.000 ya, 14.000 ya berarti udahan. Nah, kita udah selesai nih, udah dibuka kontraknya. Tinggal kita klik ini, tanda tambah. Nah, ini close dulu. Klik tanda tambah. Nah, kita ada 20 BSW available. Kita langsung maksimalin aja, maksimal. Kemudian kita kita klik confirm. Ada lagi muncul lagi kontraknya 6.800 lagi, kita approve lagi. Nah, jadi kurang lebih tuh biaya yang dipakai itu mungkin sekitar 8.000 ya, tambah 7.000 tambah 7.000 berarti berapa tuh? 7 kali 14 sekitar 22.000 ya, sekitar 22.000 untuk biaya kontraknya aja, dan untuk 20.000 BSW ya kan, 20.000 sorry, 20 koin BSW, 20 token BSW, dimana harganya sekitar 13.000 tadi ya. Berarti 20 dikali 13 ribuan sekitar 260.000, dengan biayanya hampir 200 ribuan, 20 ribuan, jadi separohnya, kok separohnya, jadi 10%-nya nih ya. Oke, itu aja sebenarnya cara untuk staking BSW di Biswap.org. Nanti kita akan lihat nih berapa sih dapatnya per hari. Mungkin nanti bisa dilihat di 30 hari lagi gitu ya, atau mungkin berapa hari lagi nanti. Kalau di sini kan belum ada nih, masih kosong, namanya juga baru mulai. Dan ini juga salah satu cara untuk dapat passive income ya. Tentu mungkin nanti kalau jumlah BSW yang di stake lebih banyak, pastinya juga hasilnya akan lebih banyak. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.